kita memuji Tuhan dan kita menyembah Tuhan Yesus kita, Raja di atas segala raja. Mari kita siapkan hati kita persembahkan tubuh kita menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Haleluya. Mari kita satu dalam doa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan buat hari yang Kau berikan pada hari ini ya Bapa. Di minggu pertama Tuhan Yesus, di awal bulan Juni ini Tuhan Yesus, Engkau betapa luar biasa memelihara kami Tuhan di 2020 ini ya Bapa. Sehingga pada saat ini kami datang ke tempat ini Tuhan, itu semua karena kasih karunia Tuhan ya Bapa. Kami mau menikmati juga Tuhan perjamuan kudus pada hari ini ya Bapa. Tuhan memberkati kami di tempat ini ya Bapa. Kuduskan kami semuanya ya Tuhan Yesus. Layakkan kami Tuhan untuk datang kepadamu ya Bapa. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Berkati umat-umat-Mu ya Bapa yang ada di rumah-rumah Tuhan. Berkati mereka dengan berkat yang baru, berkat yang berkelimpahan ya Bapa. Berikanlah hal-hal yang baru Tuhan melalui ibadah raya ini ya Tuhan Yesus, sehingga mereka boleh dilawat Tuhan ya Bapa dalam kehidupan mereka ya Tuhan Yesus. Buka hati kami ya Tuhan. Kami mau buka pikiran kami dan hati kami untuk memuliakan nama-Mu. Kami mau menyembah Engkau Allah yang kudus, Allah yang luar biasa ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami menyerahkan ibadah raya ini ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Tidak ada roh yang lain ya Bapa, tapi ada Roh Kudus ya Tuhan bersama-sama dengan kami. Roh Allah melewat setiap kami yang ada di rumah-rumah Tuhan, sehingga yang sakit Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan ya Bapa. Yang terikat Tuhan Yesus Tuhan lepaskan ya Bapa. Semua yang terbeban berat Tuhan berikan kelegaan Tuhan, sehingga selesai ibadah ini Tuhan kami mendapatkan suatu mujizat yang baru Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya Bapa. Terima kasih Yesus. Kami mau meninggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya.
tidak takut Tuhan. Bersamamu iman kami kuat Tuhan. Bersamamu kami mau melewati segala musim Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Pujilah nama-Mu. Haleluya Yesus. Oh, haleluya. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Haleluya Tuhan. Kami menikmati pujian ini Bapa dengan iman. Kami mau katakan Tuhan, Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku kita berikan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Hey, hey. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur,
Tuhan. Haleluya. Nanti kita di ibadah raya minggu depan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman yang melengkapi hidup kami Tuhan. Firman mula dasar Tuhan dalam hidup kami ya Bapa. Walaupun kami Tuhan berjalan di dalam lembah kekelaman Tuhan, tapi tangan Tuhan tidak pernah lepas Tuhan dari hidup kami ya Bapa. Begitu banyak pertolongan Tuhan ya Bapa. Begitu banyak mujizat demi mujizat Kau taruhkan bagi kami Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. kita berdoa, kami mengucap syukur kepada Tuhan Yesus, Gembala kami yang agung, yang sangat baik, sungguh amat baik bagi kami. Kami Tuhan ada sekarang, nyata perlindungan Tuhan, kasih sayang Tuhan. Kami boleh berkumpul bersama-sama dari rumah-rumah jemaat-Mu, boleh menikmati firman Tuhan. Dan Tuhan biarlah firman ini adalah kekuatan bagi kami, karena firman Allah adalah pelita, suluh, terang dalam jalan kami. Tuhan urapi hamba-Mu, semua yang hadir di sini, yang mendengarkan, menyaksikan firman Allah
Tuhan mendengarkannya, biar semuanya diberkati. Amen. Roh Kudus pimpin dari awal pemberitaan sampai akhir. Dalam nama Yesus Kristus, firman Allah yang hidup, semua yang ingin menikmati firman Allah sama-sama katakan Amin. Silakan duduk saudara. Saya ucapkan selamat pagi, shalom. Shalom. Puji Tuhan, ya. Semua kita bersyukur karena Tuhan boleh memberi kesempatan hari ini kita boleh menikmati firman Tuhan. Amen. Ya, semua ada, ya, sehat semuanya, ya, bisa duduk dan mendengarkan firman Allah karena anugerah Tuhan. Kita buka sama-sama. Saya ingin menyampaikan firman Allah dengan satu judul yang sangat sederhana sekali. Lakukan saja firman Tuhan. Amen. Jadi melakukan kehendak Bapa. Injil Lukas pasal yang ke-6, saudara, mari sama-sama kita akan menikmatinya. Injil Lukas pasal yang ke-6, versi Injil Lukas beda dengan versi Injil Matius, ya, mengenai dua macam dasar. Kalau Injil Lukas kita melihat, ayo kita baca sama-sama ayat pertama ini, kita akan baca bersama-sama, ya. Yang di rumah semuanya mari baca Alkitabnya, ya, pasal yang ke-6. Kita mulai dengan ayatnya yang ke-46 sampai ayatnya yang terakhir. Dua macam dasar, kita baca 2, 3. Ayat yang ke-46 pasal 6 Injil Lukas. Semua sudah dapat katakan amin. Amin. 2, 3. Mengapa kamu berseru padaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Setiap orang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang dengan rumah orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak akan digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir meladanya, rumah itu segera roboh, dan kita tidak mau saudara mengalami kerusakan dan hebat kerusakannya. Kita nggak mau mengalami saudara kesehatan yang rusak, saudara ekonomi yang rusak, damai sejahtera yang rusak, dan semua yang rusak-rusak itu diproduksi oleh kuasa kegelapan. Semua yang indah-indah mendatangkan damai sejahtera berkat Bapa datang, itu produksinya adalah dari Roh Kudus melalui kebenaran firman Tuhan. Yang pertama saudaraku, ayat yang ke-46 dengan jelas ada satu koreksi saudara dari Tuhan Yesus. Satu aba-aba yang sangat saudaraku tajam buat setiap kita semua yang mendengarkan firman Allah. Koreksi apakah itu? Aba-aba apakah itu? Yang Yesus katakan melalui ayat yang ke-46. Dia bilang, kalian panggil aku Tuhan, Tuhan. Tiap hari kalian panggil aku Tuhan. Kalau engkau ada masalah, engkau panggil aku Tuhan. Bagus. Engkau tidak panggil nama manusia yang lain. Bagus, engkau tidak panggil itu nama pohon besar. Bagus, engkau tidak memanggil itu nama orang yang hebat. Tetapi yang aku mau, kata Tuhan, lebih daripada itu, apabila engkau panggil namaku, baiklah hal tersebut. Tetapi jangan sampai engkau mau hanya melakukannya, yaitu memanggil namaku saja, tetapi firmanku engkau tidak lakukan. Nah, saudaraku yang kekasih, yang Yesus mau adalah setiap saat dan waktu, lifestyle hidup kita adalah ingat Tuhan. Dimanapun kita berada tetap ingat Tuhan. Tentunya kalau ingat Tuhan, kalau kita saudaraku ya terjatuh, maka yang kita panggil tentunya nama Tuhan. Nah, itu adalah bagus. Lebih daripada itu Tuhan mau adalah kita harus melakukan apa yang Tuhan mau. Jadi Tuhan bilang di sini ada sekelompok orang, anak-anak Tuhan, baik juga hamba-hamba Tuhan, ya orang Kristen. Kalau ditanya ya aku percaya Tuhan. Kalau ditanya aku tentunya manggil nama Tuhan. Tapi perlakuannya setiap hari itu tidak menggambarkan. Dan saudara, kalau dia sudah contoh ya,
kalau tidak melakukan firman itu ya, kalau dia punya masalah, nomor satu itu saudaraku, dia nggak lari kemana-mana. Jadi saya saudaraku menyampaikan firman selama COVID ini, nuansanya itu bukan hal-hal yang lain. Cuman satu saudaraku yang kekasih, kalau kita mau rumah kita nggak hancur, ekonomi kita nggak hancur, anak-anak kita nggak hancur, yang pertama-tama itu adalah kita lakukan firman Allah, kita panggil nama Tuhan, maka Tuhan bilang rumahmu akan kokoh berdiri teguh. Nah saudaraku, untuk melakukan itu maka Tuhan berkata di dalam ayatnya yang ke-48, ayat yang ke-48 ya, orang yang melakukan firman Tuhan, orang yang menjalankan perkataan Tuhan, artinya setiap saat di susah atau senang, saat dia punya masalah atau tidak, maka setiap saat dari perkataannya selalu saudara adalah perkataan saudaraku yang membuahkan ya. Perkataan dia adalah orang percaya. Dari perbuatannya pun adalah orang percaya. Dari pikirannya pun dia memikirkan bahwa Tuhanku adalah hebat. Dia punya masalah, tapi dia bilang Tuhanku hebat. Saudara Indonesia punya masalah, saudaraku, kita pikiran positif. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, karena kita adalah orang-orang yang melakukan kebenaran. Yang melakukan kebenaran ini, kata 48, ia sama dengan seorang yang apa katanya? Mendirikan rumah. Ya, itu dia mendirikan rumah. Yang dilakukan pertama-tama apa saudara? Yang pertama, Menggali dalam-dalam. menggali saudara sekalian. Menggali saudara sekalian dasar. Menggali sampai dasar saudara sekalian yang dalamkah atau hanya biasa saja? Ya saudara, sampai ke dalam-dalamnya. Dia menggali saudaraku supaya dasar rumah itu sekalipun mungkin ada berapa lantai, tapi kalau orang ini saudara sekalian sesuai saudara ya, kalau dia saudaraku rumah berlantai-lantai, maka dia harus saudaraku ya bisa makan, harus saudaraku ya menggali semakin dalam semakin dalam. Sekarang kan kita tinggal di kota Jakarta, Bekasi, Jabodetabek, Indonesia. Sekarang kan kita dalam keadaan saudara sekalian harus mendirikan rumah saudaraku yang benar-benar kokoh dan kuat. Ya enggak saudara? Keluarga kita kokoh dan kuat, harus. Kalau enggak saudaraku ya, maka kita akan terbabit, kita akan roboh. Ya, rumah kita roboh, hancur saudaraku ya. Ayat terakhir berkata, nah supaya jangan hancur dan supaya jangan roboh, maka Tuhan bilang yang kita lakukan, gali sedalam-dalamnya. Apa yang kita gali sedalam-dalamnya? Saudara, jangan ada jemaat Hosiana, semua yang ada di sini yang mendengarkan, semua yang ada di rumah-rumah, dan semua saudara saya, keluarga saya, atau siapapun yang mendengarkan firman Allah ini, jangan sekali-kali ada di antara kita yang malas, saudaraku, membaca firman Allah. Saudaraku, firman Allah ini adalah kekuatan buat kita. Katakan Amin. firman Allah ini adalah Allah sendiri. Katakan Amin. firman Allah ini adalah perkataan Tuhan sendiri. Katakan Amin. kalau kita mau melakukan semua, bagaimana kita mau lakukan kalau kita nggak baca? Dari mana kita tahu rambu-rambunya? Kalau saya suruh ke Tanah Merdeka di tempat keluarga Bapak Budiman sini untuk live streaming ini, saudaraku yang kekasih, kalau saya nggak mengikuti rambu-rambu yang ada di jalan, saya nggak akan nyampe di sini. Lampu merah saya tabrak, saudara-saudara. Ya, maka saudaraku, saya harus yaitu melakukan akan hal ini. Ada banyak rambu-rambu yang ada di dalam Alkitab. Makanya kita rajin membaca firman Tuhan, gali sedalam-dalamnya, setia dan rajin saudara sekalian. Dan yang kedua, saudara, rumah itu setelah digali, maka didirikan di mana saudara? Didirikan di mana saudara? Di atas dasar batu karang yang teguh. Ya saudara yang kekasih, waktu kita melakukan akan firman ini, saudaraku yang kekasih, yaitu apa? Kita meletakkan saudara batu karang yang teguh di dalam dasar rumah tangga kita. Rumah tangga kita didasari saudaraku ya dibangun di atas batu karang, itulah Yesus Kristus. Selama 4 hari saudara saya kunjungan ya, saya menyampaikan tentang akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah hidup. Jadi cuma Yesus jalan, nggak ada yang lain. Di rumah kita cuma ada Yesus, nggak ada yang lain. Saudaraku, orang yang paling berbahagia adalah dia, saudara sekalian, yang selalu mengundang dan selalu mengatakan, Tuhan, aku nggak bisa. Dia adalah orang yang selalu menyatakan, aku nggak bisa. Seorang bupati yang ada di Papua, ya. Saya membaca, saudaraku yang dikasih Tuhan, seorang bupati yang bernama Meiki.
ya. Siapa tahu khotbah saya sampai ke Bapak Meki Nawipa, ya, Meki Nawipa, Bupati. Saudaraku, daerahnya bernama Paniai, ya. Saya belum pernah dengar sih. Saudara diwawancarai, dan dia adalah daerah zona hijau 100%. Haleluya. Dia cuma bilang apa waktu diwawancarai? Waktu saya mendengarkan COVID-19 ini sudah mulai, saudara sekalian, ya, berjalan dan berkeliling di seluruh jagat raya Indonesia. Yang pertama-tama saudaraku dia datangi adalah daerah-daerah saudaraku di bawah saudaraku kepemimpinannya. Dia bilang apa? Saya tahu rakyat yang telah memilih saya 5 tahun ke depan menjadi seorang bupati. Setelah saya mendengar hal ini, saudara ya, maka dia tahu saudara sekalian ya, keluar masuk saudaraku untuk yaitu masuk ke dalam daerah ini adalah di mana? Saudara, jam 10, jam 12 tengah malam sampai dini hari, saudara. Dia datang sendirian. Dia datang ke sana, saudara. Lalu apa? Dia berdoa, saudara. Dia berdoa kepada Tuhan. Ya, saudara. Langsung dia berkata apa? Tuhan, tidak ada yang bisa, Tuhan Yesus, untuk Tuhan ya membuat sehingga negeri saya, wilayah saya ini, Tuhan, menjadi zona hijau. COVID itu melayang-layang. Dan rakyat yang saya pimpin ini, dia nggak tahu apa itu corona-coroni itu. Dia nggak tahu apa itu corona. Dia nggak ngerti bahayanya COVID-19 ini. Nah, untuk itu Tuhan, nggak ada yang bisa menolong. Para relawankah? Oke, bisa. Ada obat-obatankah? Iya. Para mereka kah? Pemerintahankah? Yang silih berganti? Tetapi aku mohon kepadamu Tuhan, Engkau adalah Tuhanku yang sanggup menolong. Engkau adalah Tuhanku yang sanggup untuk menutup bungkus daerah kepemimpinanku. Puji Tuhan, sampai saudaraku video ini saya dengar bahwa sampai hari ini daerah tersebut dinyatakan saudara bebas corona. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, orang yang menggali dan orang yang selalu saudara mengatasnamakan Tuhan Yesus, dalam segala hal dia mengatasnamakan Tuhan Yesus, maka dia adalah orang yang berbahagia. Amin. Kunjungan saya 2 bulan yang lalu, saudaraku yang kekasih, saudara-saudaraku ya, di salah satu jemaat ya saudaraku ya, 3 hari kemudian ya saudaraku yang kekasih ya, sebelum saya datang dikunjungi ya saudaraku ya oleh ya kekasih ya, oleh apa namanya saudara atau oleh siapa ya saudara, dan dia berkata saudaraku ya jemaat ini bahwa sesungguh-sungguhnya 1 minggu kemudian saudaraku ya dinyatakan bahwa saudaraku ya dia positif corona ya saudara ya. 3 hari kemudian saya datang sudah mengunjungi keluarga ini. Terima kasih kepada Tuhan Yesus. Saudaraku, baik keluarga ini. Berarti saudara kekasih yang telah mengunjungi saudaraku ya, mengunjungi akan jemaat kita ini, sebetulnya dia mungkin sudah membawa, karena inkubasi kan 14 hari ya saudara ya. Dia sudah membawa saudaraku yang kekasih. Tetapi saudara ingat dan lihat ya, orang yang dikunjungi karena dia yakin ada firman Allah. Corona itu memang lebih besar dari kuasa Tuhan. Tidak. Saudaraku, corona lebih besar atau kuasa Tuhan yang lebih besar? Tuhan Yesus masih lebih besar. Waktu saya telepon Ibu Els, kita disuruh Tuhan keliling. Ibu Els bilang, jemaat nggak mau terima kita. Doa 2 hari kemudian, puasa. Dan kita itu kan yang puasa. Saya nggak tahu jemaat banyak ikut puasa ya. Selama berapa hari itu? 20 hari kita puasa yang saya bilang itu. Dan saya lakukan hal tersebut. Saya kaget saudaraku yang kekasih. Ibu Yo, ya, Ibu Yo, sebenarnya Ibu Yo, kita ini sudah terkena sebenarnya. Saya kan sudah bilang, ya saudara, bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan Yesus yang hebat dan luar biasa. Ya saudara, saya bawa itu ke keluarga. Ya saudara, saya nggak tahu saudaraku ya, ya cipaka-cipiki lagi saudara, karena waktu itu belum terlalu bagaimana ya saudara ya. Ternyata dinyatakan saudaraku seminggu kemudian positif ya saudara ya. Dan Tuhan itu saudaraku luar biasa, menjaga keluarga yang saudaraku dikunjungi. Saya pun pulang saudaraku yang kekasih, membawa juga, karena Tuhanku adalah pagar tembok yang berapi. Kalau kita suku
menjadi anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan, yang selalu saudara sekalian menyatakan bahwa Tuhan kita itu, kita gali firman, kita yakini. Setiap firman Allah kita yakini, setiap firman Allah kita percayai, setiap firman Allah yang keluar dari mulut Yesus seperti ini. Untuk apa kalian panggil Tuhan, Tuhan, tetapi kalian gak melakukan firman? Termasuk apa? Kurang percaya. Saudaraku yang kekasih, kecuali jangan pergi ke mall ya, jalan-jalan, nggak usahlah saudara. Tapi kalau kita untuk datang beribadah kepada Tuhan, Tuhan tahu hati kita. Asal saat beribadah beda lagi dengan yang dulu. Saat beribadah dulu, saudaraku, beda dengan sekarang. Saya pikir-pikir ya, tadi kan Ibu Purba di mana, di Kongguan, gini. Maksudnya baru kita live streaming begini aja, rekaman, kita sudah mulai aturan-aturan ya saudara. Ke surga lebih lagi, amin saudara. Ke surga lebih lagi, saudaraku yang kekasih. Bagaimana supaya ibadah kita itu di dalam ruangan ini ada hadirat Tuhan bekerja sehingga nggak keluar masuk. Akhirnya dengan cara-cara seperti ini, kelak nanti kalau sudah kita ibadah di tempat ibadah, sebelum jam 9 ibadah dimulai, jemaat sudah hadir. Amin. Nggak lagi nanti aja setelah ini pujian penyembahan, kan pujian penyembahan lama kok gitu, nggak usah ya saudara ya. Sekarang kita suruh mulai mendisiplinkan, itu namanya kita suruh menggali itu artinya apa? Merindukan Tuhan selalu, mencintai Tuhan lebih dari segalanya. Saya bilang sama anak-anak remaja saudaraku ya, yang saya suruhku datangi saudaraku, saya bilang kalian berani kalian jual Tuhan Yesus dengan hanya semangkuk cap kacang merah. Mau jadi apa? Saya bilang anak-anak remaja yang orang tuanya ada anak-anaknya, saya bilang kamu, saya bilang ya, ingat masa depanmu ada di tangan Tuhan. Saya belajar berapa 35 tahun yang silam bahwa direktur sekolah Alkitab saya akan berkata, satu kali kelak mata uang akan menjadi satu. Dan yang memimpin saudara sekalian, bank ini namanya Bank Dunia saudara. Dan yang memimpin bank ini ada seorang saudaraku yang adikuasa, yang perkasa, yang hebat, dan yang punya kuasa dunia ini. Itulah Antikris saudaraku. Dan kita lihat merger sudah. Dan sekarang sudah mulai menuju ke sana semuanya. Oh jemaat Tuhan, jangan lagi kita saudaraku ya, nomor 1 HP, bangun pagi HP, siang hari HP, malam hari HP. Saudaraku yang kekasih, nomor 1 kita cari Tuhan, gali. Nomor 1 dasari saudaraku, rumah tangga kita, anak-anak muda, bahwa sesungguh-sungguhnya cuma Tuhan yang bisa menolong. Saya bilang sama mereka, kalian anak-anak adik-adik ya, mama papa hanya bisa menyekolahkan kalian, mama papa hanya bisa mengkuliahkan kalian, tetapi untuk masa depan kalian bukan di dalam bukan kepada papa dan mama, dalam kuasa mereka ya. Satu kali kelak kalian juga menikah, maka tidak mungkin papa dan mama akan terus bersama-sama dengan kalian. Tetapi kalau kita sudah dasari hidup kita dengan firman, maka dimanapun kita berada, kita adalah orang-orang yang luar biasa. Dasarilah semuanya itu, saudaraku, gali saudara. Jadi hari ini saudaraku yang kekasih, saya mau kasih tahu bahwa jangan lagi, khususnya yang hadir hari ini dan yang mendengarkan firman Tuhan, saudaraku, ini adalah kekuatan kita. Cuma ini saudaraku ya, cuma ini ya. Kalau bupati pun berkata saudara, cuma Engkau Tuhan. Lakukanlah firman Allah setiap hari. Saudara yang kerja-kerja aja, nggak usah takut. Kalau engkau pergi, saudaraku, melangkah bersama firman Allah, yakin kau pulang dengan sehat walafiat. Kalau kau berjalan melangkah dengan firman Allah, kau pulang dengan sehat walafiat. Tuhan itu adalah Tuhan yang penuh dengan kuasa. Ada amin saudara? Amen. Karena Dia berjanji, tak pernah apa tadi? Kaulah tuh ya yang berjanji, tak sekalipun kali. Bapak Wildi bisa ingkari janji Bapak Wildi sama saya. Bapak Budiman, Ibu Siska, Bapak Purba bisa ngingkari. Tapi Yesus tidak pernah. Jadi saudaraku yang kekasih, hidup ini kita kan udah lihat saudara. Jadi saudara nggak usah tengking-tengking si corona itu pergi, dia udah di sini. Ya nggak saudara? Flu itu pertama-tama di Indonesia, sudah di dunia saudara, ya kan? Tapi kemudian diketemukan obatnya. Saudara, cucu saya yang baru lahir, anaknya si ini, Alfa, si Ishak ya saudara. Kenapa saudaraku ya? Saya tahu saudara ya dari dia. Saudara, kalau saya gendong, saya nggak pakai masker, langsung dia acim, anak kecil kan, ini banget ya kan, sensitif ya saudara, acim. Setiap kali saya suruh kasih mandi dia, lalu kasih susu, lalu kasih jemur dia, saya pakai masker saudara. Ya, jadi sebenarnya saudaraku yang kekasih, kalau kita saudaraku takut saudaraku ya, begitu takut,
Tetapi saudaraku ya, di dalam hal ini iman kita kokoh dan imun kita juga harus kokoh dan kuat. Jadi saudaraku, yang saya lakukan sekarang ini adalah setiap malam apa yang saya harus minum. Jadi nggak minum-minum lagi hal-hal yang menyenangkan, yang mengenakan. Lebih baik saya minum saudaraku yang membuat kokoh, imun kita kuat. Dan imun nomor 1 adalah apa saudara? Kita bahagia, kita kuat, kita damai sejahtera, kita yakin. Amin saudara sekalian. Ya saudara, itu bagaikan. Dan yang kedua dikatakan bahwa sesungguhnya kalau saudara dan saya, saudaraku ya, tidak saudaraku ya kuat dalam firman, tidak melakukan firman Allah, maka ayat berkata, ayat yang keempat, ayat yang terakhir, akan tetapi barang siapa mendengar, hanya mendengar saja. Nih saudara juga dengarkan sekarang, amin. Tapi kalau pulang saudara nggak lakukan, ya iya. Yang kita alami apa? Tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah, saudaraku, tanpa ada dasar. Nah, jadi orang-orang saudaraku yang kekasih yang nggak yakin dengan firman Allah, ya ragu-ragu. Ingat Yakobus sudah bilang, yang ragu-ragu jangan harap mendapat apa-apa. Khotbah saya yang lalu, orang yang mendua hati jangan harap mendapat apa-apa. Orang yang ragu-ragu jangan harap mendapat apa-apa. Bersyukur orang yang yakin Tuhan selalu ada bersama dengan dia. Saudara, ketika banjir melandangnya, rumah itu segera apa? Rubuh. Dan apa? Hebatlah Kerusakannya. Sudah rubuh, hebatlah kerusakannya. Saudaraku, tempat saya tinggal sebelum saudaraku di rumah, ya saudara, maka saudaraku anak remaja yang ada di rumah namanya Hilkia. Saudara, dia bilang gini sama saya, Mama Tua sakit katanya, ini tenggorokan saya. Jadi dia ketakutan saudara, corona Mama Tua, corona apa-apa corona. Lama-lama sudah, saya nggak apa-apa, saya saksikan di sini karena Hilkia sudah menang. Ya lama-lama saudaraku yang dikasih Tuhan, ini anak saudaraku parnonya luar biasa. Lalu dia punya apa namanya ya, halunya itu tinggi banget. Jadi sedikit ada masalah saudaraku. Satu saat ya saudara sekalian, ada binatang kecil, kayaknya dia ketelan saudara. Dia buka saudaraku ya HP-nya, Google-nya saudara, lalu dia baca, lalu dia nangis sendiri. Ada positifnya ini anak saudara. Ya, karena orang tuanya mengajarkan. Setiap dia ketakutan, setiap dia parno, setiap dia ketakutan. Jadi gini, mama papanya udah tahu kalau dia sudah ambil Alkitab berarti dia sudah dalam keadaan takut. Ya saudara, kalau dia sudah mulai berhalu, halunya tinggi banget. Satu saat hari Minggu ya saudara, Minggu kan kita ibadah 8 keluarga ya saudara, di keluarga Bapak Panjaitan. Saya bilang, Kia, Mama Tua nggak mau lihat kamu begitu. Cerita dulu sama Mama Tua, kenapa kamu begitu? Mama Tua, aku nggak tahu juga, aku nggak jelas juga katanya. Saya cemas nggak jelas. Yang begini-begini nggak bisa ya saudara. Doalah mamanya, doa. Jadi malam nggak bisa tidur saudara ya. Ternyata ke dokter. Setelah ke dokter saudara sekalian, akibat dari apa saudara? Rupanya sudah ada terganggu sedikit akibat dari HP terus setiap hari. Akhirnya saudara kena radiasi sinar biru. Radiasi ada 4 katanya itu dia. Jadi dia kena saudara, matanya seperti kodok keluar. Dan kemudian saudaraku ini sudah kena rupanya saudara. Itulah yang membuat sehingga dia penuh ketakutan. Akhirnya kita doakan bersama-sama. Saya lihat di sini kenapa di anak ini tetap langsung menang ya saudara. Matua, aku udah nggak takut lagi, aku nggak perlu lagi, aku nggak itu lagi. Ayo benar, iya. Dikit-dikit saudaraku, Matua aku udah corona, Matua aku udah corona. Kalau corona sana, jangan tisu sama Matua. Saya gituin ya saudara. Dikit-dikit gitu. Akhirnya saudara ketahuan. Setelah itu kita sudah tahu saudara, ya kita doakan dalam nama Tuhan Yesus. Dan dia berkata apa? Kalau Tuhan Yesus penolong saya, Tuhan Yesus adalah kekuatan saya, dokter saya. Dalam nama Tuhan Yesus mulai hari ini dia sembuh. Sampai hari ini Hilkia disembuhkan oleh Tuhan. Amin saudara-saudara. Itu semua bukan oleh karena siapa-siapa, tetapi oleh karena tangan kasih Tuhan. Akhirnya Mazmur pasal 1 ayat 3 berkata, kita baca bersama-sama saudara. Mazmur pasalnya yang pertama. Ini ayat saudaraku sudah hafal buat kita semuanya. Jangan cuma hafal, tapi jemaat yang mau kuat, yang mau dan rindu anak-anaknya nggak rusak, keluarganya nggak rusak, ekonominya nggak rusak, pekerjaannya nggak rusak. Kita tahu Tuhan Yesus ada senantiasa beserta dengan kita, maka lakukanlah firman Allah. Ayatnya yang ketiga baca sama-sama, 1, 2, 3. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ayat yang keduanya, apa yang dilakukan? Ayat 2, 3. Tetapi yang
Kesukaannya ialah Yes, Taurat stop. Tuhan. Kesukaannya apa, saudara? Taurat Tuhan. Kesukaannya adalah apa? Gali, kerinduan, Taurat Tuhan, firman Allah, firman Allah. Lalu diyakini, didoakan, aku yakin. Sehingga setiap kali ada masalah, saya yakin dengan firman Allah. Setiap ada masalah, saya yakin Tuhan berkata demikian. Udah demikian, saudara. Saudaraku yang kekasih, waktu rumah saya mau dibangun, saudaraku ya, saya tuh nggak itu dia. Dan saya, Alfa, si Santi masih hamil. Kami kaget, saudara. Tukang bilang begini, ibu katanya, coba ibu pergi ke Kenari, di sana lebih murah katanya. Kami pergi ke sana, ya itu ya saudara, apa namanya, pengukur suhu. Oh iya, kaget saya, oh iya ya COVID sekarang. Lalu saya baru sadar, ada seorang bapak bilang begini, Bu, cuma ibu bertiga loh yang nggak pakai masker di sini. Tuhan, saya bilang gini, langsung saya berdiam. Tuhan, minta maaf Tuhan, bukan sok-sok jagoan Tuhan, bukan. Tapi saya memang belum punya masker dan kayaknya belum ini masker itu buat saya. Kalau sekarang kemana-mana saya masker, saudara ya. Kalau waktu itu belum. Terus langsung bilang gini, Tuhan, belum apa-apa Tuhan. Ini sini, tutup bungkus kami bertiga dengan kuasa darahmu. Baik aku, anakku, Alfa, dan Santi mantuku Tuhan. Tutup bungkus dan bayinya dengan kuasa darah Yesus. Bu, ibu nggak pakai masker. Iya Pak, maaf Pak. Aduh, kalau ada hoflux saya bikin begini aja ya saudara ya. Tapi nggak ada, iya. Jadi kami cepat-cepat saudaraku. Semua pakai masker. Tapi Tuhan Yesus, pada saat kita percaya dan bukan dibuat-buat, bukan sok-sokan ya saudara. Pada saat saudaraku saya dalam keadaan seperti itu, saya minta Tuhan sebagai perlindungan. Dan hari ini semua kita sehat. Haleluya. Karena apa? Kita mau melakukan firman Allah. Jemaat Tuhan, tidak ada yang melebihi daripada melakukan. Jadi kita memang nggak mau kerja, terus kita nggak mau beraktivitas, jadi mau tinggal di rumah terus. Sekarang pemerintah mengatakan begitu. Oleh karena apa? Oleh karena bagaimana supaya saudaraku ya terputuslah saudara ya, tali antara satu dengan yang lain, tali penyakit itu, saudaraku. Nah, kelamaan pemerintah jadi bingung bagaimana caranya. Makanya selalu saya berkata, Tuhan tolong presidenku, saat gituin, tolong Bapak Jokowiku Tuhan, presidenku, kasih dia hikmat dari Tuhan. Saudara, 3 bulan orang nggak kerja mau apa? 2 bulan orang nggak kerja mau apa? Mau makan apa? Kan gitu, saudara ya. Lalu kemudian nanti sampai Januari 2021 baru anak-anak sekolah, baru kemudian dan lain sebagainya. Walaupun gereja sudah mau mulai, saudara. Aduh, kita nggak tahu apa lagi akan mau terjadi. Tetapi firman Allah ini adalah luar biasa. Ya, jadi jangan lupa ibu-ibu bawa keluarga ibu-ibu, pribadi. Pak Bupati tadi bilang begini, saudara ya. Kalau saya katanya mengundang pendeta atau pastor, katanya itu iman mereka. Belum tentu dengan iman saya. Tapi kalau saya percaya, bukan saya tidak membutuhkan pendeta dan pastor. Jadi dia bilang ya saudara, itu radikal. Tapi kalau saya yakin, dia datang sendiri, saudaraku ya, ke pintu keluar masuk, saudaraku, masuk daerah tersebut ya saudara ya. Jadi dia doakan di sana, dia pergi ya saudaraku, seperti kita Tanjung Priok ya, doakan Bandara Soekarno-Hatta, didoakan saudara, dia datang ke sana, dia doakan. Rumah kita juga ada bapak dan ibu. Nggak akan masuk itu, nggak akan masuk. Jadi kalau umpamanya ada saudara datang, keluarga datang ya saudaraku yang kekasih, shalom, apa kabar? Iya saudaraku, maka karena rumah kita ini sudah dilindungi, maka itu COVID itu tinggal di luar. Percaya nggak saudara? COVID itu tinggal di luar. Karena Tuhan adalah pelindung kita. Amin amin saudara. Jadi demikianlah ya saudaraku yang kekasih, Tuhan Yesus memberkati kita sampai pada akhirnya kita mau mengatakan, cuma Engkaulah Bapakku yang sangat baik. Tuhan memberkati kita semua. Setelah kita sudah menikmati firman-Nya, mari saudara, kita akan menikmati tubuh dan darah Yesus. Kita datang dulu kepada Tuhan, kita syukuri karena setiap perjamuan kudus Tuhan mau supaya kita ingat kasih dan anugerah yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Makasih Tuhan. Bapa kita adalah Bapa yang setia, Bapa kita adalah Bapa yang mulia. Bapa mendengarkan apa yang kita imani pada hari ini. Terima kasih Tuhan.
Bapa kau setia, Bapa kau mulia. Aman bersama
Amen. Untuk saudara dan saya, pulanglah lakukan firman Allah. Amen. Barang siapa yang melakukan firman Allah dengan merindukan selalu akan Tuhan, melalui pembacaan firman, persekutuan pribadi, persekutuan bersama-sama secara korporat bersama keluarga, lalu sehari-hari kita melakukan kebenaran. Jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan. Jangan mengingini sesuatu yang bukan punya kita. Lakukanlah dengan jujur setiap pekerjaan. Teruskanlah mengucap syukur dalam susah dan senang. Teruskanlah menjadi berkat dimanapun saudara berada. Lakukan apa yang Tuhan mau. Pergilah, jadilah berkat saudara dan saya. Maka kalau kita seperti ini, Tuhan bilang, kalaupun angin dan gelombang datang melanda kita, rumah tangga kita, ekonomi kita, kesehatan keluarga kita, maka Tuhan berjanji kita tidak akan roboh. Tetapi sebaliknya, saudaraku, untuk itu pulanglah saudara, lakukan firman Allah, jadikanlah rumah keluarga kita menjadi itu mesbah keluarga yang hidup, yang nyalakan mesbah keluarga di rumah masing-masing. Itulah kekuatan kita. Rumah tangga yang tidak memiliki mesbah keluarga adalah rumah tangga yang porak-poranda. Rasanya itu seperti ada, saudaraku, yang di satu tempat yang tidak nyaman, tapi rumah tangga yang ada selalu menyalakan, yaitu korban bakaran, yaitu mesbah keluarga. Di sana ada kenyamanan dan indah rasanya. Saya jemput semua kita bangkit berdiri. Bersyukur, bersyukur. Kita akan melaksanakan perjamuan kudus. Terima kasih Yesus, kebangkitan-Mu telah membuat kami diampuni, diselamatkan. Kebangkitan-Mu telah membuat kami diberkati. Yesus yang kaya rela jadi miskin supaya kami semua diberkati. Terima kasih Yesus. Kami sehat. Kami sehat. Kami sehat. Kami sehat. Kami kuat. Kami tegar. Dalam nama Yesus. Apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Yesus diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Yesus memecah-mecahkannya, dan Dia berkata kepada kita semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Sekali lagi, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Artinya setiap kali kita makan perjamuan kudus, kita ingat karya besar di Bukit Golgota. Amin, saudara. Amen. Tuhan Yesus baik. Sangat baik, amin. Sangat baik. Dan sungguh baik buat kita semuanya. Kita masuk dalam percaya, yakin. Kalvari luar biasa buat kita. Makanlah dengan iman, katakan dalam nama Yesus.
Makasih Tuhan. Angkat cawan, demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan. Lalu ia pun berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang telah dimeteraikan oleh darah. Sekali lagi saudara, Yesus berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang telah dimeteraikan oleh darah. Perbuatlah ini dan setiap kali kamu meminumnya menjadi satu peringatan akan aku. Menyebut darah Yesus saja, setan takut saudara. Amen. Karena kita bersekutu bersama-sama melalui anggur, saudaraku, dalam iman kita. Darah Yesus Kristus yang sudah menyucikan dan memberi kekuatan kepada kita semuanya. Minumlah dengan iman, katakan, dalam nama Yesus Kristus saya minum. Haleluya. semua kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Angkat tangan kanan kita, saudaraku yang kekasih. Kami percaya kami akan melakukan dan menjalankan semua. Kami akan melewati semua masalah demi masalah. 1 bulan Juni ke depan Tuhan, 1 bulan penuh. Tuhan Yesus Allah Immanuel menyertai kami semuanya. Tidak ada yang lebih besar daripada kuasa Tuhan. Kuasa Yesus adalah di atas segala-galanya. Kuasa Yesus sanggup mengalahkan semuanya. Asalkan kami hidup dalam kebenaran. Yesus adalah jalan. Jalan itulah kebenaran. Kita harus hidup dalam kebenaran supaya ada kehidupan buat kita. Kalau Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup, mari bersama-sama jalanilah jalan-jalan ya Tuhan. Jalannya Tuhan adalah hidup dalam kebenaran. Waktu kita hidup dalam kebenaran, ada kehidupan dalam keluarga kita, dalam ekonomi kita, dalam semua aspek kehidupan kita. Ada kehidupan di dalam tubuhku, kehidupan yang dari Tuhan. COVID-19 takut sama orang percaya. Dia bukan segalanya, tetapi dia hanya virus biasa saja. Terima kasih Tuhan. Tutup bungkus, lindungi semua jemaat Hosiana dimanapun berada. Tetap ada mesbah kebenaran. Itu yang akan melindungi kami, menjadi tameng buat kami Tuhan, menjaga kami siang dan malam, sehingga dimanapun kami berada, Tuhan Yesus selalu berada. Setiap jalan kita diatur oleh Tuhan, dan setiap langkah-langkah orang percaya selalu dipimpin. Dan Tuhan Yesus beserta dengan kita semuanya. Katakan dengan iman, saya yakin, saya percaya, 1 bulan penuh, Immanuel, Yesus beserta dengan kita. Indonesia kami serahkan padamu, Bapak Presiden kami Tuhan. Berikan hikmat dan pengertian atasnya. Lindungi Tuhan semua keluarganya, Bapak Wakil, semua para menteri Tuhan. Demikian juga Tuhan, TNI, Polri Tuhan, Angkatan Darat, Laut, Udara, para relawan Tuhan yang bekerja di rumah sakit ya Tuhan, dokter-dokter, suster-suster, rumah-rumah sakit yang menampung Tuhan. Oh Tuhan, semua mereka yang sakit ya Tuhan COVID-19 ini, maka Tuhan Yesus yang menjadi penolong. Indonesia ada dalam tangan Tuhan. Apapun kebijakan daripada pemerintah kami Tuhan, itu adalah berasal daripada Tuhan. Tuhan memberkati kami semua. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya, dan kasih Allah Bapa ada bersama dengan kita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Kami akan segera mengakhiri akan ibadah perjamuan kudus kami dengan penuh rasa syukur di hadapanmu Tuhan. Angkat hati kita, angkat tangan kita saudara. Pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Turunlah atas kita semua umat Tuhan anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa kita, cinta dan kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus adalah senantiasa menyertai memberkati kita semuanya. Tuhan memberkati semua yang sudah melayani hari ini, yang sudah mengambil bahagia dalam pelayanan Tuhan Yesus di bidang apapun semuanya. Tuhan yang memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Terpujilah akan nama-Mu Bapa. Puji syukur Bapa. Oh
Yesus memberkati kita semua. Amin.